Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anak. Kembali lagi bersama dengan Bu Prita di sini. Kita masih belajar tentang matematika ya pada kesempatan kali ini. Bu Prita tadi beberapa waktu yang lalu mendapatkan pertanyaan, ada anak yang masih bingung mengenai cara menentukan sudut sahadap, sudut berseberangan, dan sudut sepihak. Nah, kali ini Bu Prita akan membedah tuntas mengenai materi tersebut. Yuk, kita sekarang langsung saja ke slide. Baik, anak-anak. Sebelum Bu Prita menjelaskan tentang sudut-sudut yang berseberangan itu atau sudut sahadap. Nah, sebelumnya anak-anak diminta memahami terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan sudut dalam dan sudut luar. Yang dimaksud dengan sudut dalam dan sudut luar itu seperti apa? Itu penting. Nah, sekarang amati dulu gambar di sini anak-anak. Yang namanya sudut dalam dan sudut luar. Yang namanya sudut dalam itu anak-anak itu adalah yang berada di antara dua garis ini. Jadi ada di dalam. Nah, yang dimaksud dengan sudut dalam itu berarti kalau kita ibaratkan ini A, miliknya A itu angka 1, 2, 3, 4 atau A1, A2, A3, A4, sedangkan B, B1, B2, B3, dan B4, maka sudut dalamnya pertama A3, sudut A4, sudut B1, dan sudut B2. Ini ada di dalam. Itu yang disebut sebagai sudut dalam. Bisa dipahami ya? Kemudian yang selanjutnya adalah sudut luar. Sudut luar itu berarti yang ada di luar. Nah, mana saja? Yang pertama sudut A1, kemudian sudut A2, kemudian sudut B3, dan juga B4. Bisa dipahami ya? Yang penting konsep itu dulu paham. Oke? Kalau sudah bisa dipahami, lanjut ke selanjutnya. Oke, sekarang pertama kita pelajari dulu yang namanya sudut sahadap. Apa itu sudut sahadap? Nah, sudut sahadap itu jika dua buah garis sejajar dipotong satu garis, maka sudut-sudut sahadap yang terbentuk sama besar. Kata kuncinya sudut sahadap itu besarnya sama. Nah, amati dulu gambar ini anak-anak supaya kalian paham mana toh yang dimaksud dengan sudut sahadap. Nah, ingat A ini A1, A2, A3, A4. Ini miliknya A. B1, B2, B3, B4. Ini miliknya B. Kita cari sudut sahadap. Ini sebenarnya sudah ada gambarnya, sudah ada warnanya. Jadi kalian bisa dengan mudah memahami. Oke, yang pertama, sudut sahadap yang pertama. Perhatikan, A1 yang warnanya kuning. Ini sehadap dengan B1. Berhadapan. Gitu ya, jelas ya. Kemudian yang kedua, A2. Sehadap dengan B2. Sudut A2 sehadap dengan B2. Berhadapan. Selanjutnya, 3. Sudut A3 sehadap dengan B3. Jelas ya? Ini walaupun nyebrang luar, dalam sama luar, itu tidak apa-apa. Tetap sehadap. Namanya sehadap itu tidak melihat dalam atau luar. Yang jelas ini berhadapan. Masih terletak dalam satu garis yang sama. Jadi kalau yang kanan, kanan semua, kiri, kiri semua. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir yang 4 ya, A4 sehadap dengan B4. Jadi perhatikan, ini yang sehadap itu adalah berhadapan ukurannya sama. Jadi kalau yang A2 ini ukurannya sama dengan B2, maka mereka sehadap. A3 itu ukurannya sama dengan B3, maka mereka sehadap juga. Itu pun dengan ruas yang sebelah kiri sama. A1 itu kan besarnya sama dengan B1, maka sehadap. A4 besarnya sama dengan B4, maka itu disebut sehadap. Bisa dipahami ya? Itu yang namanya sudut sehadap. Oke, lanjut. Sekarang sudut berseberangan. Nah, sudut berseberangan itu ada dua macam. Satu, sudut berseberangan dalam. Yang kedua adalah sudut berseberangan luar. Bedanya apa? Yuk, perhatikan. Jadi, sudut berseberangan itu jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis ketiga, maka sudut-sudut dalam berpasangan yang terbentuk sama besar. Sudutnya sama besar, tapi ada di dalam. Ya, berseberangan. Amati. Coba perhatikan, kenapa kok yang diwarnai ada di dalam sini? Karena yang ini adalah sudut dalam.
di dalam ruasnya, dipotong 2 garis ini ya. Nah, maka sudut berseberangan yang ada di dalam yang pertama itu adalah sudut A4 berseberangan, kalau seberang itu nyebrang garis. A4 berseberangan dengan B2. Gitu ya. Nah, sedangkan sudut A3 itu nyebrang garis, sini ya, berseberangan dengan B1. Nah, kalau kalian amati sudutnya yang berseberangan ini sama atau berbeda? Yes, sama. Jadi yang ini sama 4, A4 dengan B2 sama, A3 dengan B1 sama. Ini yang ada di dalam, jadi jangan sampai salah ya. Ini penjelasan yang dari Bu Prita. Nah, sekarang yang ini. Sudut berseberangan luar artinya jadi 2 buah garis sejajar dipotong oleh garis sudut-sudut luar berseberangan sama besar. Jadi ini ada di luar. Kalau yang ini ada di dalam, maka yang ini ada di luar. Gimana ya? Yuk coba lihat gambarnya. Oke. Jauh jaraknya ya. Ini ada di luar semua. Ini diabaikan kalau di luar. Yang dalam ini diabaikan. Contohnya, sudut A1 berseberangan luar dengan sudut B3. Paham ya? Sedangkan sudut A2 berseberangan dengan B4, berseberangan luar, artinya berada di luar. Begitu ya? Bisa dipahami anak-anak? Ya, cukup jelas Bu Prita rasa. Pokoknya intinya, kalau berseberangan dalam, ya di dalam. Kalau berseberangan luar, ya di luar. Dan harus melewati garis nyebrang, ya. Oke, gitu ya anak-anak ya. Cukup jelas Bu Prita rasa. Ya, baik. Nah, sekarang kalau mamanya tadi anak-anak sudah pelajari tentang sudut sehadap, sudut berseberangan, sekarang yang terakhir adalah sudut sepihak. Wow, pihak yang mana ini? Benar atau salah? Oke, penjelasannya adalah jika 2 buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut dalam atau luar sepihak jumlahnya 180 derajat atau disebut berpelurus. Nah, coba perhatikan. Ingat bagian dari penjelasan Bu Prita tadi, kalau yang adanya di sini namanya sudut luar. Yang di luar itu sudut luar, kalau ada dalam 2 garis ini namanya sudut dalam. Nah, kalau sudut sehadap ada di ruas yang sama. Ingat-ingat kayak tadi 1 dengan ini A1 B1, A4 B4, A2 B2, A3 B3. Nah, sekarang kalau mamanya berseberangan dalam luar itu tergantung lokasinya. Nah, sekarang kalau sudut sepihak itu mereka berada di ruas yang sama dan malah justru berdekatan. Mereka berdekatan dan membentuk jumlahnya sudutnya itu 180 derajat. Jadi sudut A1 dengan sudut A4 ini merupakan sudut sepihak. Mereka membentuk satu garis lurus yang ini, jumlahnya 180 derajat. Sama dengan sudut A2 dengan A3, itu juga membentuk 180 derajat. B1 dan B4 itu juga 180 derajat. Sudut B2 dan B3 itu juga membentuk sudut yang jumlahnya 180 derajat atau berpelurus. Jadi kalau umpamanya anak-anak ditanyakan, umpamanya di A4 ini memiliki nilai katakanlah 80 derajat, maka berapakah nilai yang A1, maka ya jelas kalau membentuk 180 derajat, kalau di sini 80, berarti di sini berapa dong biar membentuk 180? Ya, betul sekali. Berarti di sini 100 derajat. Ya, gitu ya penjelasannya Bu Prita. Mudah-mudahan mudah dipahami. Ini sederhana sekali sebenarnya. Yang penting kalian paham. Kalau sehadap yo berhadapan. Kalau umpamanya berseberangan yo nyebrang garis atau nyebrang jembatan biar kita mudah mengingatnya. Kalau sepihak ya pihak yang benar membentuk 180 derajat. Oke. Oke, habis kita. Materinya itu cukup jelas. Terima kasih anak-anak untuk menyimak dengan baik materi ini mengenai cara menentukan sudut sehadap berseberangan maupun sepihak. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share biar bermanfaat ilmu ini yang dari Bu Prita, biar orang lain juga bisa paham, teman-teman yang belum paham juga bisa mengetahui informasi dari video ini.
Dan Bu Prita rasa cukup untuk penjelasan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay at home, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.